Satlantas Polres Manokwari tengah mengungkap satu kasus sabu dan ganja selama tahun 2022. Kapolres Manokwari menyerahkan bantuan kaki palsu dan alat jaring kepada masyarakat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Jumat 30 Desember 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Bert Allen Rombiak, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, sepanjang tahun 2022, jumlah laka lantas yang terjadi di wilayah Manokwari tercatat ada 256 kasus dengan total yang meninggal dunia sebanyak 62 orang. Demikian disampaikan Kapolres Manokwari dalam press release akhir tahun 2022 yang terjadi di wilayah hukum Polres Manokwari. Khusus untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani sepanjang tahun 2022, jumlah laka lantas sebanyak 256, kemudian yang meninggal dunia akibat kecelakaan di jalanan sebanyak 62 orang, luka berat 189 dan luka ringan 230. Kapolres mengatakan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan jumlah laka lantas di wilayah Manokwari naik menjadi 35%. Termasuk juga terjadi peningkatan korban meninggal dunia dan korban luka berat. Nanti yang laka lantas yang paling menonjol itu yang kilo 10 ya. Yang saya alami itu yang kilo 10. Untuk laka lantas sendiri untuk di tahun 2022 saya berangkat dari laka lantasnya ya, dari lakanya. Tahun 2022 jumlah laka lantas 256, kemudian meninggal dunia 62, luka berat 189, luka ringan 230. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di tahun 2021, memang terjadi peningkatan jumlah laka lantas di wilayah Manokwari, yaitu sekitar 35%. Termasuk juga terjadi peningkatan daripada korban-korban yang berupa meninggal dunia, luka berat maupun luka ringan. Termasuk juga peningkatan jumlah kerugian material, yaitu sejumlah 66%. Ini untuk laka lantas di tahun 2022. Peningkatan jumlah ini akibat semakin banyaknya volume kendaraan di kota yang masuk dari luar Manokwari melalui jalur laut. Sementara jika dibandingkan dengan ruas jalan di Manokwari, masih dirasa tetap dan belum adanya perubahan. Meningkat terjadinya laka lantas akibat semakin banyaknya, yang pertama volume kendaraan. Artinya peningkatan jumlah kendaraan di wilayah Manokwari dengan banyaknya jalur masuknya kendaraan, tidak hanya melalui ATPM saja, ataupun banyak yang dikirim melalui jalan laut dan sebagainya, sehingga banyak mobil-mobil luar di wilayah Manokwari yang secara pendataan semakin menumpuk ya, semakin banyak volume kendaraan. Sementara jumlah ataupun ruas jalan di wilayah Manokwari ini kita dirasakan tetap ya, belum ada perubahan. Termasuk juga jumlah kendaraan roda 2 ya, sehingga ini menyumbang juga jumlah angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Manokwari. Samping itu, analisa lainnya adalah terkait dengan banyaknya korban yang akibat minuman keras ataupun pada saat mengendarai kendaraan dalam kondisi tidak dalam posisinya yang dengan kesadaran baik dan kesadaran penuh. Ini juga menyumbang angka kecelakaan lalu lintas yang sehingga di tahun ini cukup meningkat ya, meningkat sekitar 35%. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Manokwari, Ibtu Suban Ohoimas menyebutkan,
Terkait dengan banyaknya kendaraan plat luar yang masuk di Kota Manokwari, sesuai aturan selama 90 hari beroperasi, pemilik kendaraan wajib melaporkan kepada bidang lalu lintas agar kendaraan tersebut bisa didata dan ketaatan membayar pajak bisa diterapkan dengan baik. Tanpa ada pembatasan, itu yang pertama. Yang kedua, tetapi dilanjutkan dalam aturan undang-undang sendiri bahwa 90 hari setelah dia beroperasi, dia wajib melaporkan. Jadi melaporkan ini ada kewajiban apabila yang bersangkutan atau pemilik ini ingin memutasikan kendaraannya. Terkait ini sendiri kami telah berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas, dalam hal ini teman-teman dari Bapenda Provinsi Papua Barat, karena secara pelaksanaan tugas kami setiap hari, khususnya ketika melaksanakan penindakan, menemukan beberapa kendaraan yang beroperasi dari luar Papua Barat yang memang memiliki ketaatan pembayaran pajak masih di bawah rata-rata. Ini berangkat daripada Korlantas sendiri yang menyediakan inovasi terkait dengan Samonas, artinya pembayaran pajak secara online. Namun apabila ditemukan ada kendaraan yang tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak di daerah asal, maka kami melakukan tindakan tegas dalam bentuk penilangan dengan harapan dia bisa melakukan pembayaran pajak. Dan yang terakhir, kami memberikan edukasi bahwa kewajiban untuk memutasikan kendaraannya itu 90 hari setelah dia keluar dari wilayah asal. Sehingga nanti setelah 90 hari kendaraan ini wajib untuk mendaftarkan di wilayah di mana dia beroperasi. Namun secara hitungan, apabila kita melihat dari aturan Kemenlu sendiri, dana bagi hasil khusus untuk pajak kendaraan sendiri telah diatur, sehingga wilayah di mana beroperasi sendiri nanti akan mendapatkan keuntungan apabila kendaraan itu telah terdaftar di sini. Sehingga memang Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, kasus narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja kering yang ditangani Satuan Narkoba Polres Manokwari di sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 21 kasus, di mana tahun ini Polres Manokwari berhasil menangkap 3 kg ganja. Data kasus narkotika yang berhasil diungkap Polres Manokwari di tahun 2022 sebanyak 21 kasus, yaitu kasus narkotika jenis sabu sebanyak 8 kasus dan narkotika jenis ganja kering sebanyak 13 kasus. Sementara untuk minuman beralkohol ada 21 kasus dan kini semuanya sudah tahap 2 atau P21 dan semua kasus sudah diselesaikan. Sepanjang tahun 2022, untuk pelakunya atau kasusnya dulu, bicara kasus, yaitu data kasus yang diungkap yaitu 21 kasus sepanjang tahun 2022. Ini luar biasa. Meliputi kasus sabu itu ataupun narkotika jenis sabu itu 8 kasus. Kemudian narkotika jenis ganja itu 13 perkara, 13 kasus. Kemudian untuk bahan berbahaya yang miras ini yang sampai perkara ini memang tidak ada. Yang sampai naik? Yang dipiring berapa? Dipiring 1. Berarti bukan ini. Miras ini dipiringnya ada 1. Ya, ada 1 yang dipiring. Kemudian tahap 2 P21 tuntas itu ada 21 perkara, tuntas semua. Ya, kemudian untuk pelakunya sendiri secara masing-masing, yaitu sabu untuk laki-lakinya 8 orang, perempuannya 1 orang, untuk ganja 15 orang laki-laki dan perempuannya nihil. Untuk barang bukti yang berhasil disita selama tahun 2022, untuk barang bukti yang berhasil disita sepanjang tahun 2022, khusus untuk sabu seberat 11,294 gram atau seberat 3 kg. Parsian mengatakan, peredaran narkotika jenis ganja yang banyak masuk ke Manokwari berasal dari Papua New Guinea dan Jayapura, sedangkan sabu yang dibawa berasal dari daerah Sulawesi dan Pulau Jawa. Wah, 11,294 gram untuk sabu. Ganja ini hampir 3 kilo. Ya, betul ya. 3.000 gram itu berarti 3 kilo, 30 gram. Secara total keseluruhan, karena kita pernah mengungkap yang hampir sudah 2 kilo ya. 2 kilo sendiri. Kalau total dengan perkara lainnya 3 kilo.
Ini yang ada di wilayah Manokwari, pengungkapannya khusus dilakukan oleh Polres Manokwari, belum lagi yang oleh Polda maupun oleh BNN Provinsi ataupun BNN Provinsi. Untuk Manokwari saja berhasil mengungkap 3 kilo ganja. Upaya tetap dilakukan, namun karena peredaran ganja dan peredaran narkotika Manokwari biasanya tetap menjadi jalur lintasan. Ya, jalur lintasan. Secara analisa kami, untuk narkotika jenis ganja, jalur lintasannya itu mulai dari Papua New Guinea, kemudian Jayapura, kemudian melintas Biak, Serui, Manokwari, Sorong untuk utara, ya, pantai utaranya. Pantai utara Papua itu yang berhasil kita petakan itu, sehingga tetap menjadi daerah persinggahan. Ada pencalan-pencalan yang sampai di Kota Manokwari. Tetap dilakukan upaya pengungkapan, namun pelaku-pelaku ini yang dari Papua New Guinea tetap mengupayakan peredaran ini untuk di wilayah Papua. Kita belum pernah menemukan ganja yang dari Aceh sampai ke Papua, itu malah tidak ada. Ya. Karena apa? Mungkin terlalu jauh sampai ke sini ya. Nah, sehingga yang merajalela di wilayah Papua adalah yang dari Papua. Natalino Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari menghimbau kepada masyarakat Manokwari agar tidak melaksanakan konvoi atau pawai menjelang malam pergantian tahun 2022 ke tahun 2023. Himbauan itu disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Manokwari, Ibtu Suban Oimas, mengatakan malam pergantian tahun pihaknya berharap seluruh masyarakat bisa sama-sama menjaga situasi yang sudah cukup baik ini dengan tidak melaksanakan konvoi pawai menjelang malam pergantian tahun 2022 ke 2023, yang mana dikhawatirkan kegiatan-kegiatan ini akan banyak mempengaruhi kecelakaan di jalan raya. Harapan kami, penindakan ini dimaksudkan semata-mata berupaya untuk menyelamatkan generasi muda bangsa dari kecelakaan lalu lintas. Yang kami tambahkan menjelang malam pergantian tahun, kami berharap seluruh masyarakat bisa sama-sama menjaga situasi yang sudah cukup baik ini dengan tidak melaksanakan kegiatan konvoi, pawai yang kami khawatirkan kegiatan-kegiatan ini bisa sedikit banyak mempengaruhi kejadian kecelakaan, bahkan mungkin merugikan nyawa baik kita maupun orang lain. Apakah ada sweeping mungkin terkait knalpot? Itu sementara kita agendakan untuk peningkatan disiplin berlalu lintas, namun sekali lagi kami mengedepankan kegiatan edukasi dalam bentuk preventif, pencegahan dengan himbauan-himbauan yang memang telah kita laksanakan baik secara internal maupun bergabung dengan teman-teman dari forum. Harapan kami penindakan ini adalah bagian paling terakhir yang akan kami ambil semata-mata karena kami berupaya untuk menyelamatkan anak bangsa dalam hal upaya menurunkan angka kejadian kecelakaan yang memang di awal saya selalu sampaikan bahwa tahun ini kami terjadi peningkatan korban meninggal dunia kurang lebih 2%. 2%, ya. Polisi akan melakukan patroli pada puncak perayaan Natal di sejumlah titik keramaian menjelang malam pergantian tahun 2022 ke 2023 di Kota Manokwari. Natalino Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Melalui program Jumat Curhat, Polres Manokwari menyerahkan bantuan kaki palsu dan alat jaring kepada masyarakat Kampung Mangga II, Distrik Tanah Rubu dan Kampung Borobudur. Kegiatan program Jumat Curhat, Polres Manokwari menyerahkan bantuan kaki palsu dan jaring nelayan kepada masyarakat di Kampung Mangga II, Distrik Tanah Rubu dan Borobudur yang berlangsung di ruang aula Mapolres Manokwari pada Jumat pagi. Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Gultom mengatakan, bantuan yang diserahkan pagi ini merupakan tindak lanjut di Kampung Mangga II Tanah Rubu yang ditindaklanjuti Babin Kamtipmas dan pada hari ini semua bantuan tersebut baru diserahkan oleh pihaknya. Kita laksanakan di Kampung Mangga II di Tanah Rubu. Kemudian saat itu beberapa langsung kita ditindaklanjuti oleh Babin Kamtipmas oleh Kapolsek, dan ada lagu permintaan puji Tuhan, ya, puji Tuhan, Tuhan memberikan jalan, kemudian memberikan
informasi terkait tempat dan sebagainya kita tidak lanjuti. Hari ini kemarin sudah sempat diukur ya, Pak siapa? Pak Demianus kemarin sudah sempat diukur dan kemarin baru tiba kaki palsunya. Ya, kaki palsunya baru tiba hari ini. Kami dari Polres Manokwari. Sementara itu, Demianus Warfandu, penerima kaki palsu, menyampaikan terima kasih kepada Polres Manokwari yang telah menyerahkan bantuan kaki palsu kepada dirinya. Dengan adanya bantuan ini bisa mempermudah dirinya berjalan tanpa menggunakan tongkat. 3 minggu lebih. Saya kira mungkin selesai Desember baru mungkin saya terima kaki palsu, tapi secepatnya sebelum tahun baru sudah dapat kiriman dari proses kaki palsu ya. Jadi Bapak sampaikan kayak waktu acara polisi ke sana atau Bapak sampaikan di mana? Dari proses ini naik ke atas. Kapolres ini ke atas. Ke atas. Informasinya mungkin Bapak punya harapannya untuk ke depan dari. Di waktu bersamaan, Polres Manokwari juga mendapat bantuan kendaraan roda 3 dari Bank BRI Cabang Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada berita Papua Barat hari ini, edisi Jumat 30 Desember 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Berth Alen Rumbiak. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.